Halo semua, kembali lagi bersama saya Nurul Aina Sofi, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran human resource dalam sebuah organisasi. Oke, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata human resource atau HR. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa saja peran-peran yang dimiliki oleh HR? Nah, pada video kali ini saya akan membahasnya lebih detail. Nah, peran HR di sini ternyata tidak hanya sekedar merekrut dan juga mencatat kehadiran karyawan. Namun, peran di sini juga mendukung tujuan perusahaan hingga memastikan karyawan untuk tetap produktif. HR juga bertanggung jawab terhadap semua karyawan di berbagai peran. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan perusahaan tetap berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa pakar yang membuat framework manajemen SDM untuk mengelompokkan dan juga mengkoordinasikan fungsi bisnis terkait SDM. Salah satunya adalah David Olson Ulrich yang merupakan seorang profesor bidang SDM yang mendefinisikan model peran SDM yang paling umum, yang biasa digunakan di pasar itu dengan sebutan Dave Ulrich HR Model. Beliau ini pertama kali memperkenalkan konsep manajemen SDM pada tahun 1995 yang bertujuan untuk mengatur fungsi SDM menjadi 4 segmen. Model ini dirancang untuk merampingkan cara kerja dan juga memastikan setiap anggota tim jelas tentang peran dan juga tanggung jawab mereka. Peran HR dari model URIF ini berfokus pada 4 area. Pertama itu ada strategic partner, kedua ada administrative expert, ada juga change agent, dan juga yang terakhir ada employee champion. Strategic partner dan juga change agent di sini mencerminkan fokus strategis pekerjaan SDM. Sedangkan administrative expert dan juga employee champion merupakan dua peran yang menyusun aspek operasional kegiatan SDM. Kegiatan strategic partner yang paling penting adalah menyelaraskan kegiatan SDM dengan strategi perusahaan dan juga mengembangkan strategi SDM. Nah, di sini peran HR sebagai strategic partner itu bisa antara lain sebagai berikut ya. Pertama, bisa melakukan manpower planning. Kedua, juga bisa menyusun strategi SDM yang sejalan dengan sasaran dan juga kebutuhan organisasi. Kemudian ketiga, bisa memberikan masukan dan juga pendapat dalam penyusunan nilai-nilai, visi misi, dan juga rencana bisnis. Kemudian, strategic partner juga bisa menjadi bagian dari manajemen inti yang berkontribusi dalam keputusan bisnis. Selain itu, bisa juga menjalankan asesmen karyawan dan juga menyiapkan succession plan atau rencana suksesi. Nah, posisi HR yang terkait peran ini contohnya bisa business plan dan juga HR strategi. Selanjutnya, untuk kegiatan change agent ini berorientasi pada orang dan berkonsentrasi pada kemampuan organisasi untuk berubah. Nah, di sini peran HR sebagai change agent ini bisa berupa memfasilitasi manajemen perubahan yang dibutuhkan. Kemudian bisa juga melakukan analisa terkait jenis pekerjaan dan evaluasinya. Selain itu, bisa juga mendesain organisasi agar sesuai dengan kebutuhan target perusahaan. Selain itu, change agent juga bisa memberi masukan terkait efektivitas organisasi dan juga melakukan analisis kompetensi karyawan. Nah, untuk posisi HR yang terkait dengan peran change agent ini contohnya bisa berupa organization development, job analysis, dan juga job evaluation. Selanjutnya, itu ada administrative expert yang harus memastikan desain dan juga operasional proses SDM yang efisien. Di sini, peran HR sebagai administrative expert antara lain, pertama, bisa melakukan proses rekrutmen, mulai dari mencari kandidat, melakukan seleksi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bisa mengelola data kepegawaian atau data karyawan hingga melakukan pelaporan rutin serta analisa data. Dan yang ketiga, bisa membuat dan juga meninjau komposisi remunerasi karyawan. Yang terakhir, peran untuk administrative expert ini bisa memastikan pemenuhan legal dokumen dan juga kesesuaian atau compliance dengan aturan pemerintah. Nah, untuk posisi HR yang terkait peran administrative expert ini contohnya ada recruitment atau talent acquisition, ada juga industrial relation, employee relation, dan juga compensation and benefit. Selanjutnya, peran yang terakhir ini ada employee champion. Di sisi lain, employee champion ini harus berfokus dengan masalah sehari-hari dan juga kebutuhan karyawan. Adapun untuk peran HR sebagai employee champion, antara lain pertama, bisa menjalankan evaluasi terhadap kinerja karyawan,
Kedua, Employee Champion juga bisa memberikan training kepada karyawan, mengupayakan adanya improvement yang berkelanjutan, kemudian membangun karir yang baik bagi karyawan, serta menjalankan komunikasi yang baik ke seluruh karyawan. Adapun posisi HR terkait peran Employee Champion, ini contohnya ada Career Management, kemudian ada Talent Management, Training and Development, serta Performance Management. Adapun tujuan inti model HR dari DevUri ini adalah untuk membuat struktur tim yang berfungsi dan terpadu, kemudian untuk menentukan setiap peran di departemen, bisa juga untuk memastikan perusahaan berkinerja baik dan juga beroperasi secara kompetitif, dan juga untuk mengukur kinerja secara konsisten melakukan yang lebih baik. Model HR dari DevUri ini membawa perubahan paradigma dalam fungsi dan juga peran HR. Model ini sangat ideal bagi perusahaan besar yang memiliki sistem yang kompleks. Terlebih lagi, melihat perkembangan HR dalam satu dekade ini, peran HR menjadi krusial dalam sebuah perusahaan. Sebut saja peran dalam menghadapi perkembangan teknologi hingga mengelola karyawan saat pandemi. Oleh karena itu, HR wajib mengimplementasikan pengelolaan end-to-end mulai dari rekrutmen, pengelolaan talenta, hingga exit interview agar dapat memberikan kandidat experience yang lebih baik. Jika memungkinkan, tim HR perlu mendesain ulang praktik manajemen SDM dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, Cognocentric Consulting Group sudah berpengalaman dalam menyusun blueprint manajemen SDM di beberapa perusahaan. Nah, blueprint ini merupakan dokumen yang memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kunci pengelolaan SDM di organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Model HR dari DevUri ini kami jadikan sebagai salah satu landasan ideal fungsi-fungsi HR yang perlu ada dalam sebuah organisasi. Karena model ini menyoroti 4 peran utama yang cenderung mengalah ke masa depan untuk operasional HR yang efektif. Nah, bagi Anda yang berminat atau ingin mengetahui lebih lanjut terkait Blueprint Manajemen SDM, dapat menghubungi nomor marketing kami di bawah ini loh. Demikian penjelasan tentang peran-peran HR. Semoga ilmu-ilmu tadi dapat bermanfaat dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Bagi kalian yang mungkin punya rekomendasi lain untuk pembahasan video, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa!